selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kalian, mama, papa, semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Ya, berusaha juga bapak ibu guru yang lain semua sehat. Anak-anak, kita akan melanjutkan belajar kita hari ini ya. Tetap semangat ya. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Jangan putus asa ya, karena memang sekarang kita harus belajar dari rumah karena sedang ada COVID ya, sedang ada pandemi. Supaya kita tidak terkena sakit, maka kita semua harus mematuhi. Kita harus tetap belajar dari rumah sementara bersama mama papa di rumah ya. Nanti kalau virusnya sudah hilang, baru kita bertemu belajar di sekolah. Semangat ya. Yuk kita serukan salam kita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Ya. Oke anak-anak, sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, mari kita lanjutkan belajar kita. Hari ini kita belajar masih melanjutkan tema kedua. Ya. Hari ini subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Masih gemar bernyanyi dan menari. Ya, ini pertemuan terakhir untuk pembelajaran subtema kedua. Ya, anak-anak sudah siap? Mari kita lanjutkan ya. Hari ini kompetensi dasar kita adalah ini ya, cukup panjang ya. Jadi kita lewati. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, nanti setelah belajar anak-anak harus bisa mengidentifikasi ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah puisi atau syair lagu yang diperdengarkan. Hari ini melalui syair lagu. Ya, nanti Ibu Rosa, Ibu Hermin, dan Ibu Gita akan memperdengarkan lagu. Anak-anak ikuti dengan baik ya. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan dalam soal cerita. Kemarin sudah ya. Ibu hari ini hanya akan memperjelas lagi dan nanti kalian kerjakan soal latihannya ya. Tetap perhatikan dengan baik. Kemudian kalian dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan supaya kalian semakin percaya diri ya. Nah, sekarang anak-anak siap-siap. Ayo, Ibu Rosa, Ibu Hermin, dan Ibu Gita akan mengajak kalian menyanyi ya. Kalian dengarkan, kalian ikuti ya. Pernah menyanyi lagu Bunda Piara? Pintar. Ada yang sudah pernah, Bu? Oke, sip. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ibu guru akan menyanyi. Judulnya Bunda Piara. Sehingga aku bersayang.
Sudah dilihat tadi? Bisa menyanyinya? Lagu Bunda Piara? Nah, sekarang Bu Rosa mau tanya, apa sih pesan yang ada dalam lagu Bunda Piara? Makna lagu Bunda Piara itu apa sih? Ya. Yang pertama, lagu Bunda Piara menceritakan tentang kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kasih sayang mama. Ya, bagaimana tadi anak dalam lagu tadi disayang oleh orang tuanya, ya, sehingga si anak merasa bahagia, merasa senang, ya, karena kasih sayang dari orang tua, ya. Anak-anak juga pasti demikian kan? Mama papa pasti sangat sayang kepada kalian. Nah, yang kedua, lagu tadi juga menceritakan betapa indahnya, betapa bahagianya masa kecil anak dalam lagu tadi. Tentunya juga masa kecil anak-anak semua, ya kan? Kalian bahagia kan? Oh, harus. Ya, mama papa sayang ya sama kalian. Pasti tuh. Maka anak-anak juga sayang kepada mama papa dengan cara belajar yang rajin ya. Nah, sekarang dari lagu Bunda Piara ini kita mengenang, kita mengingat masa kecil kita masing-masing. Anak-anak ingat-ingat kenangan indah bersama mama, ya. Masa kecil yang indah pasti, peristiwa-peristiwa yang indah pasti selalu anak-anak ingat, selalu anak-anak kenang, ya. Ibu Rosa juga teringat masa kecil Bu Rosa waktu sama orang tua. Bu Rosa sangat menyenangkan, ingin jadi anak kecil lagi, ya kan? Nah, mau dengar gak? Ibu juga ada cerita nih, ya. Ceritanya tentang pergi berjalan-jalan, ya. Nah, kalian mungkin juga pernah diajak mama papa pergi berjalan-jalan, ya kan? Nah, ini pengalaman Udin, pengalaman masa kecil Udin. Ketika itu ayah dan orang tua Udin mengajak Udin dan seluruh keluarga pergi berjalan-jalan ke kebun binatang. Banyak sekali yang dilihatnya. Ini Udin dan orang tuanya pergi ke kebun binatang, ya. Sesampai di kebun binatang, wow, Udin langsung maju ini. Udin tertarik melihat siamang. Nah, Udin maju mendekati kandang siamang. Udin mau menghitung, wow, siamangnya ternyata banyak. Ma, aku mau hitung ya. Nah, lalu nih, si Udin kemudian mendekati kandang siamang itu lebih dekat lagi. Ternyata di kandang itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata di kandang siamang ada 9 siamang. Udin suka sekali melihat siamang-siamang ini. Siamangnya lucu-lucu sih, menggemaskan, ya. Mereka lincah. Ya, jadi Udin suka, ya. Kemudian ketika Udin sedang melihat siamang yang ada di kandang, datang juga pengunjung yang lain mendekati kandang siamang itu, ya. Banyak orang datang. Karena banyak orang datang, siamang-siamang itu ada yang takut. Mereka lari, naik ke atas pohon, ya. Ada yang naik ke atas pohon karena takut ada banyak pengunjung, ya. Jadi naik ke atas pohon. Lalu ayah Udin bertanya kepada Udin, Udin, coba kamu hitung, Din. Ada siamang yang ketakutan, Din. Dia lari naik ke atas pohon. Udin bisa hitung enggak? Siamang yang naik ke atas pohon ada berapa? Itu tanya ayah Udin. Udin lagi mikir-mikir nih, mau ngitung. Nah, coba bisa enggak? Anak-anak bantu Udin hitung. Siamangnya
yang naik ke atas pohon yang ketakutan dengan pengunjung ada berapa? Ayo bantu Udin ya. Kita hitung sama-sama ya. Ayo Udin, ayo teman-teman, kita hitung. Yang naik ke atas pohon ini 1, 2, lagi 3, 4. Oh, ternyata ada 4, Pak. Ada 4 siamang yang naik ke atas pohon, kata Udin ya. Sekarang ayah Udin bertanya lagi. Udin, coba sekarang kamu hitung siamang yang tidak takut kepada pengunjung. Siamang yang tidak naik ke pohon ada berapa? Coba ayo dihitung. Udin lalu menghitung. Ya ayah, Udin hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ayah. Jadi yang tidak takut ada 5 ya ayah ya. Oh pintar, Udin pintar. Nah anak-anak pasti juga pintar, ikut menghitung kan? Iya, bagus. Itu cerita Udin. Nah sekarang dari cerita itu mari kita hitung dengan soal cerita. Ayah bertanya kepada Udin, berapa ekor siamang yang tidak ketakutan karena datangnya pengunjung? Berapa ekor siamang yang tidak ketakutan karena datangnya pengunjung? Tadi kan ada siamang yang takut, ada juga yang tidak takut. Nah, ayah bertanya, berapa yang tidak takut? Anak-anak bisa ngitung enggak? Ingat enggak tadi? Berapa yang tidak takut? Bagaimana cara menghitungnya? Pertama-tama kita harus ingat, siamangnya tadi ada berapa? Pintar, ada 9. Ya, kemudian karena ada pengunjung, ada yang takut, lari ke atas pohon. Ya, lari pergi. Berarti siamangnya semuanya menjadi berkurang, ya kan? Dikurang. Berapa tadi yang naik ke atas pohon? Ayo siapa ingat? Pintar, ada 4 yang naik dari ke atas pohon. Berarti 9 dikurang 4. Ya, jadi sisanya yang tidak takut, yang tidak ketakutan ada berapa? Ayo hitung. Pintar, hebat, jempol 2 ya. Ada 5. Pintar. Sudah bisa? Paham? Iya kan? Nah, belajar sambil bercerita ya. Nah, jadi jumlah siamang yang tidak ketakutan karena datangnya pengunjung ke kebun binatang itu ada 5 ekor yang tidak ketakutan. Jadi kan pertanyaannya berapa yang tidak ketakutan? Yang tidak ketakutan ada 5 ekor siamang. Anak-anak sudah paham? Jelas? Bisa mengerti? Sip. Pintar ya. Kalau bingung nanti minta ajari mama ya. Kalau mau telepon atau WA ibu guru, kalau belum paham juga boleh ya. Tapi anak-anak harus tetap semangat. Pasti anak-anak bisa. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagi. Tadi kan mengungkapkan sayang, ya, ungkapan sayang kepada orang tua atau kepada sahabat atau kepada saudara. Sekarang ibu akan ajak menyanyi Ruri Abangku. Apakah anak-anak sudah tahu lagunya? Oh belum. Ada yang sudah tahu? Oh ada yang sudah tahu. Mau tahu enggak lagunya? Oke, kalau mau tahu, Ibu Rosa, Ibu Hermin, dan Ibu Gita akan menyanyi lagi. Anak-anak dengarkan dan ikuti ya, supaya kan tadi gemar menyanyi dan menari. Mari kita bernyanyi lagu Ruri Abangku.
Nah, sekarang tadi sudah ya, tahu lagunya? Nanti boleh anak-anak putar berulang-ulang, dipelajari ya. Ya, lagunya menyenangkan. Nanti bersama abang, bersama kakak, bersama koko, ya, menyanyi bersama mama, ya. Nanti diulang lagi ya lagunya ya. Nah, sekarang isi pesan dalam lagu Ruri Abangku. Apa pesannya? Nah, kita akan lihat ya. Apa isi pesan lagu itu? Lagu tadi bercerita tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Oh, pintar, ada yang tahu ini. Iya, tentang abang yang rajin. Ya, maaf ini tulisannya tidak kelihatan. Tentang Abang Ruri yang rajin. Yang kedua, bagaimana sifat Ruri? Ruri dalam lagu tadi sifatnya bagaimana? Nah, sifatnya rajin, riang. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, pintar. Ruri berangkat ke sekolah dengan hati riang, dengan senang, ya, menggendong tas ke sekolah. Berangkat sekolah, senang. Cuma sayang ya, anak-anak sekarang berangkat belajar di rumah. Ya, tidak seperti Ruri, ya, tapi tetap semangat, ya. Kemudian, menurutmu, bagaimana perasaan adik memiliki abang seperti Ruri? Bagaimana? Oh, adik merasa bangga, ya, merasa bangga, senang punya abang seperti Ruri dan ingin meniru seperti Ruri. Karena tadi Ruri rajin belajar, sampai di rumah juga masih mengulangi lagi. Maka adiknya juga pengen, aku mau juga kayak abang. Gitu ya. Itu isi pesan lagu tadi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari tadi, ya. Kita sudah belajar apa saja. Nah, anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar mengidentifikasi ungkapan sayang melalui dua buah lagu. Lagu Bunda Piara dan lagu Ruri Abangku. Nah, lagu Bunda Piara mengungkapkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Sedangkan Ruri Abangku mengungkapkan kebanggaan seorang adik kepada kakaknya. Dengan kakak, kita harus saling menghargai, saling membantu, juga mau mendengarkan nasihatnya, sehingga kita bisa hidup rukun. Ya, anak-anak di rumah ketika kita belajar, ya, bermain atau berlatih bernyanyi atau menari bersama adik atau kakak, harus tetap saling rukun, saling menghargai. Jika ada yang saling mengganggu, ya, jika ketika belajar saling mengganggu, maka kita harus mengingatkan, ya, itu adalah aturan atau tata tertib di rumah. Kita harus saling mengingatkan, harus tertib ketika belajar, ketika berlatih, ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Kalau nanti anak-anak ada yang tidak jelas, boleh bertanya kepada Bu Guru. Terima kasih anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng, yang tetap semangat sudah belajar dengan baik hari ini. Pembelajaran hari ini sudah cukup. Nanti anak-anak kerjakan latihannya ya. Ada latihan soal cerita untuk menghitung pengurangan. Nanti anak-anak kerjakan ya. Dan hari ini adalah terakhir untuk pembelajaran subtema 2. Setelah itu anak-anak akan penilaian harian untuk 2 subtema. Oke ya, pelajari baik-baik. Sampai jumpa. Semangat!